Kalau ku cari nama, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban
Lo bukan yang makan roti ya? Lo makan gitu. Oh kita di sini aja.
Boleh minta tolong nggak?
Emang boleh selagi ini makin sendiri lebih semangat di rumah untuk label setelah listrik misalnya langsung membetul bumbu dengan expired date-nya, apalagi label ini udah tertutup buat label terus anak sekolah gagal belum jadi ketemuan selesaikan tempatnya atau skincare biar tahu kapan dia mau kali skincare jadi mudah. Selain tulisan Indo bisa banget kalau menjadi selesai estetik karena kalau labelnya habis tinggal diganti ya. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Tolong ya mas. Saya. Mas, tolong. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Siap. Dari sini satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Disampaikan ke Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu menyampaikan rasa turut berduka cita agar melapor ke majelis yang bertugas. Terima kasih.
Namanya teman? Ada yang kolesterol, ada yang gula, biasanya itu 3 hari, 2 besok, sebelah.
Oh iya, ini kalinya aja. Di Lina. Mau zoom juga nggak apa-apa. Kok takutnya jaringannya Kalau kurang bagus juga simpan jaringan. internetnya. Soalnya ini pakai YouTube juga makanya mau pakai YouTube juga. Ya, oh disimpan ya. Jadi simpanannya di luar kan kalau dia mati save aja kan. Nanti otomatis. Kita otomatis kan save aja. Bantuin dong. Tidak ada ininya ya. Di masnya tidak ada nomor itunya ya, linknya ya. Linknya sama Lina ya. Linknya. Kalau ada nomor Simpan dulu nomor. HP-nya. Lumayan luas kan. Nomor di atas. Iya. Banyak teman. Jadi kalau masuk kita pakai desain dulu gimana ya? Di sini. Enggak akan putus. Dia akan cari yang record. Dia akan cari yang record. Dan puji-pujian supaya segera membunuh. Ayo, kita lebih seluruh dasar. Apakah ada MC nak buat? Yaitu puji-pujian sia ucapan belasungkawa dari Menteri Timongi. Sabah yang nama siang nau lagi waktu. Jadi tak kesempatan pemasian tol. Oh, tak pemain Timongi. Iyo, kau semangat.
Nanti kalau ada yang mau pakai jasanya, Ya. gimana? Lewat sini ya? Nah, ini ada 2 colokan program. Udah satu. Jadi share ya. Oh iya. Iya. Siap. Apa ya? Umur berapa? Umur berapa belum? Berapa? Oh, iya. Sempat drop juga? Seminggu lebih teman kemarin di. Tapi lebih tua beliau dari apa namanya? Iya. Adik kelas. Ada itu aja ya.
Sudah. Kita bisa. Nenek itu mendapat untuk menyampaikan ungkapan bola sungkawa, yaitu Ketua RT dan BPK Pulau Jawa.
Sabi Pak.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sidang pertabungan yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan keluarga di tempat ini untuk berbagi duka. Yang mana pada malam ini adalah malam yang ketiga orang tua kekasih dipanggil Tuhan. Adapun susunan acara yang kita jalani bersama pada malam hari ini, pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, ibadah penghiburan yang akan dilayani oleh Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa oleh Bapak Pendeta Adrian Limping. Yang ketiga, sambutan, dan yang terakhir, penutup. Untuk selanjutnya, kami serahkan ke liturgis. Shalom. Selamat malam sidang penghiburan yang terkasih. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh hadir atas perkenaan Tuhan untuk berbagi duka bersama keluarga. Dan sebelum kita memasuki ibadah, dipersilakan kepada Bapak Lembang untuk mempersembahkan pujian. Shalom. Lewat persekutuan saya ulangi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Saya dapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan lewat sebuah pujian yang berjudul Anak-anak Namun Sion. Tuhan, Tore marang pana totemo, antara ona Tuhan teka malu, ilang teka malu. Tuhan, agar ini salah bukanku,
Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam ibadah. Shalom, selamat malam. Hari ini kita dipersatukan lagi di dalam ibadah penghiburan dalam keluarga almarhum Bapak Petrus Pulung. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Apapun sudah menimpamu.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita akan memasuki litani tentang manusia panah dan Allah kemarin. Kita akan membaca Mazmur secara berbahasa dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 6. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah pertumbuhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sebab di matamu 1000 tahun. Engkau menghanyutkan manusia dalam hidupnya. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Kita menyanyi Makilah dengan dipersilahkan berturut-turut. Pertama, PS Jemaat Kramat. Kedua, paduan suara PWGT Kramat dan PWGT KPC. Ketiga, paduan suara keluarga pendeta. Disilakan.
Spiritual. Gabung dengan PWGT Kramat. Ibu-ibu dari teman-teman
Hidup hiburan dari keluarga pendeta. Lontong urut
Sidang penghiburan yang sama dikasihi Tuhan, kembali di pelataran rumah duka ini, sabda Tuhan yang adalah sabda penghiburan kembali akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan kita semua. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pada malam hari ini dipilih dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan serta memberitakan kebenaran firman ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta, pemelihara, dan penyelamat. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyatakan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, dan penghiburan-Mu bagi kami semua di dalam menjalani hidup dan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Kembali kami dihubungkan dan diperjumpakan dengan kehidupan keluarga kekasih kami di sini yang berduka. Kami rindu untuk mendengar, kami rindu untuk merenungkan dan menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntunan dan kekuatan daripada-Mu untuk memahami dengan sungguh akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan ini akan menjadi bahagian kehidupan kami, bahagian kehidupan keluarga. Berikan penghiburan dan kekuatan. Kaki hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup yang menghidupkan itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah judul perikop Yesus menjanjikan penolong. Saya baca bahagian firman ini dari Alkitab terjemahan edisi kedua. Firman Tuhan memperkatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kehidupan kita selalu dituntut oleh Roh Kudus dan kebenaran firman-Nya yang telah menjadi bahagian kita, akan memberikan penghiburan, kekuatan, hikmat, marifat
untuk kembali melanjutkan hidup yang Dia berikan. Terpujilah Kristus. Amin. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Tante Mama Irma bersama dengan anak-anak serta seluruh keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah penghibur dan sama dikasihi Tuhan. Jika memperhatikan keseluruhan dalam pasal 14 ini, kita mendapati satu hal yang sangat-sangat esensial sekali yang menjadi tema sentral. Oh, kenapa kemudian kita bisa tiba dalam pernyataan dalam perikop kita tadi bahwa Yesus tidak akan meninggalkan murid-murid seperti anak yatim piatu. Kalau kita melihat latar belakang perikop ini, kita mendapati konteks yang sesungguhnya bahwa ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang dialami oleh murid-murid ketika mereka sudah mendapatkan informasi dari Yesus langsung bahwa Dia akan meninggalkan murid-murid. Dia akan masuk di satu tahapan yang disebut dengan penderitaan, bahkan kematian. Bisa dibayangkan bahwa ketika kita mendengar secara langsung bahwa orang yang kita kasih kemudian menyampaikan kepada kita, anakku, aku tampil, lagi pakai toman. Secara psikologis, secara sosial, kita tentu sangat terkejut. Kita tidak sanggup menerima jika itu kemudian menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Bahwa orang yang ada di hadapan kita ini menyampaikan secara langsung tentang keadaan dan kenyataan yang akan dialami. Karena itu kalau kita memperhatikan ayat pertama dari pasal 14 ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Pertanyaan bahwa kegelisahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi mengapa kemudian Yesus melarang murid-muridnya janganlah gelisah hatimu? Dari sudut teks aslinya kita mendapati bahwa Yesus mau mengatakan begini, janganlah kamu dikuasai oleh kegelisahan. Kegelisahan adalah hal yang manusiawi, namun kegelisahan itu jangan menjadi hal yang kemudian menguasai kita. Sebab ketika itu kemudian menguasai kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cenderung berpikir instan untuk menyelesaikan dan mengatasi kegelisahan dalam kehidupan kita. Aku terjawab biasa bahwa kita harus berada dalam posisi yang disebut sadar dalam arti kita mampu mengendalikan keadaan kita. Meskipun bahwa fakta yang kita hadapi, fakta yang kita dengar adalah sesuatu yang betul-betul tidak mampu kita terima. Sebab dengan demikian kita mampu mengendalikan diri kita. Salah satu surat dalam Alkitab menyatakan begini, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Berdoa adalah hal yang begitu mudah untuk dilakukan. Tapi mengapa kemudian firman Tuhan mengatakan kepada kita jadilah tenang? Sebab kalau kita tidak tenang, hal yang begitu simpel, hal yang begitu mudah sekali itu tidak bisa kita lakukan, yakni berdoa. Jadi ketika Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, agar murid-murid tidak dikuasai oleh kegelisahan. Fakta bahwa Dia akan meninggalkan murid-muridnya memang akan menjadi sebuah kenyataan ke depan. Karena itu dalam pembacaan kita tadi kita mendapati
satu penghiburan, satu kepastian yang sangat konkret. Akan ada yang disebut penolong. P di situ huruf besar. Itu mau menegaskan bahwa penolong itu adalah Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya disebut Parakletos. Ya. Jadi kata Parakletos ini tidak hanya satu sebutan yang punya makna penolong, tapi penghibur, pembela, dan juga adalah pemelihara. Bahwa Roh Kudus yang adalah penolong itu, meskipun Yesus harus meninggalkan murid-muridnya, akan hadir di tengah-tengah mereka. Bedanya, secara fisik bahwa mereka tidak melihat Roh Kudus itu, tapi cara Roh Kudus bekerja dinyatakan dalam penghiburan, dalam pemeliharaan, dalam pembelaan bagi murid. Ini hal yang luar biasa sekali. Sehingga dengan demikian, kalau kemudian Yesus mengatakan dalam nas kita tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, itu berarti bahwa kehadiran Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri itu bagaikan Bapa bagi murid-muridnya, Bapa bagi orang yang percaya bahwa mereka tidak sendiri. Kehadiran Roh Kudus itu dinyatakan dalam berbagai makna dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, yakni sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pemelihara, atau sebagai pemimpin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, memahami yang namanya istilah atau kalimat yatim piatu, yaitu malaikat pada masa terakhir itu artinya minta petunjukan, minta petunjuk dioreng secara nyata dalam kehidupan anak-anak yang mengalami kenyataan yang demikian, tinggal mengharapkan yang namanya belas kasihan, pertolongan dari orang lain dari sekeliling. Kita mungkin pernah menyaksikan dari media sosial atau dari tayangan media lain bahwa bagaimana yang namanya anak yatim piatu kehidupannya menyeluruhkan sekali. Tapi kalau kemudian Yesus tiba kepada pernyataannya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, suatu pernyataan yang sekali lagi mau menegaskan dalam bisa-bisa anak murid, murid-muridnya tidak sendiri. Parakletos, Roh Kudus, penghibur, penolong dan penuntun itu akan hadir dalam kehidupan murid-murid. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kemudian bagaimana kita menarik hal yang bisa menjadi berikan aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yatim piatu tidak hanya mengindikasikan bahwa sepertinya seseorang tidak berdaya, seseorang tidak bisa berbuat apa-apa. Yatim piatu menyimbolkan tentang sebuah keadaan adanya keterpisahan secara sosial dengan orang di sekelilingnya, khususnya dengan orang yang dekat, begitu dekat kepadanya. Ada keterpisahan itu adalah sebuah keterpisahan bahwa orang yang dekat itu sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Dan ini memang sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Bapak dan Ibu Pendeta sudah menyampaikan sejak hari pertama bahwa memang hal yang kemudian tinggal ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih adalah kesedihan. Walaupun kita pasti semua memahami kematian itu adalah fakta yang akan dialami oleh semua orang. Semua memang orang yang mengalami
namanya kematian. Walaupun juga mungkin ada orang yang tidak mengalami kematian itu. Kenapa tidak mengalami kematian? Banyak pernah mati, pernah saya berpong Yesus, akan bilang. Paulus pernah menyatakan, kita semua tidak. Ketika Yesus datang kedua kali. Kalau menjadi sebuah fakta, maka tentunya hal yang kemudian menyedihkan itu adalah keterpisahan dengan orang yang begitu dekat dengan kita. Keterpisahan dengan orang yang begitu care dengan kita, yang begitu peduli dengan kita. Hari-hari kita lalui bersama-sama. Sebagai istri tentu Tante Mama Irma sangat-sangat merasakan itu. Dan juga anak-anak kekasih sangat-sangat merasakan itu. Kita berpisah dan dia yang kita sayangi tidak lagi bersama-sama dengan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan dengan pasti firman Tuhan malam ini dinyatakan kepada kita dan kepada keluarga. Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang terbiasa. Artinya, ini sebuah jaminan yang pasti. Bagaimanapun keadaan dan realitas kehidupan yang kita jalani setiap hari, ada jaminan yang pasti dari Kristus bahwa ada Roh Kudus, ada penolong yang selalu menuntun dan memberkati. Sebagai pendeta, kami sebagai keluarga pendeta sangat-sangat punya kesan yang begitu mendalam dengan orang Tuhan. Satu hal yang bagi saya menarik adalah dari banyak hal dengan Bapak Irman almarhum. Dia terpilih masih dalam wilayah tempat yang pertama di Makassar. Sempat kapan nasi sipil, pendeta, dan juga memindahkan yang saya ada, tak coba bukannya. Dan agama saya dan memindahkan di sini. Maka Persia itu Banua dengan tempat di mana kita melaksanakan yang namanya persidangan pertama wilayah 4 dalam rangka pemilihan pengurus wilayah 4 yang pertama kali setelah sidang situ. Bukan saya akan merepotkan om dengan kan tidak. Masalah kami direpotkan kami, apalagi pendeta direpotkan kami. Satu kepedulian, satu perhatian yang bagi saya luar biasa dari om dengan kami. Terakhir menjumpai beliau seharian kami di kamar, ya kami masalah pemain politik. Berusaha untuk bagaimana belajar berdiri, kakak itu bisa. Artinya ya, dia hanya bisa berserah dengan keadaan yang dia alami. Sampai kemudian sang Khalik pemilik kehidupannya memanggil dia. Tante Mama Irma dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita seluruh keluarga besar. Jika pada siang jenazah daripada orang yang kita kasih akan ditaruh di samping Yesus. Kiranya dari tuntunan dan kekuatan daripada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada Tante Mama Irma bersama dengan anak-anak serta seluruh keluarga. Dan kiranya kasih sayang, perhatian, atau keteladanan yang telah dinyatakan oleh Om Papa Irma semasa dia hidup. Tentu ini satu hal yang
diwariskan oleh almarhum kepada keluarga. Rumah inang senga-senga Beto konseki si kayo olah kepada kamar-kamar senga-senga ketonton si pagkalanyo senga-senga ilikuan dito apa jumlah kalita bisa matasokongan tulay lingnan ni parang kamar-kamar maondongan na luka tunalakatan lamping karangan na buang. Ini hal yang luar biasa dan tentunya sangat-sangat membekas dalam kehidupan keluarga, khususnya pada rumah bersama dengan anak-anak. Kami terus berdoa kiranya Allah Tritunggal akan selalu menyatakan penyertaan dalam seluruh keluarga. Terpujilah Kristus. Amin. Kita masuk dalam sabda. Kami mengamini akan janji akan penyertaan. Kami yang berduka, kami sebagai anak-anak yang percaya kepada bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai pilihan. Kau akan sungguh tidak sendiri. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami senantiasa membela, menolong, menghibur, dan menentukan. Sidang perkawinan yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita memberikan sumbang bersih sambil pun didengarkan kita menyanyi dari KKB 17 ayat 1 dan 2. Tiada yang segaranya,
akan mengisi pujian-pujian selanjutnya. Pertama dari paduan suara Haris, kedua paduan suara PKB Klasis Pulau Jawa, ketiga paduan suara PKB Cipahat Kramat, dan keempat paduan suara keluarga. Silakan. Maaf kami ulang, pertama dari kerukunan keluarga Haris, kedua dari PKB Klasis Pulau Jawa, ketiga dari PKB Cipahat Kramat, dan terakhir dari PS keluarga. Silakan. Kami keluarga Faris Penangkasan kami, anak kami Bendan kita sudah di Kota Talena. Tetapi kata Kevin Dr. Faris. Dari dalam Tidak rencana.
PKB Francis Kurejau. PKB Francis Kurejau. PKB Kasis. Termasuk PKB Jemaat Keramat. Kalau PKB berarti semua laki-laki yang dari jadwal aja naik. Ya, kalau tidak naik berarti dipecat dari PKB. Naik saja nanti ditentukan judul lagu di sini. Naik saja dulu. Ya, judulnya kita tahu Pak. Dan harus
kasih sayang. Yesus perhatikan yang berdesak air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang terdesak air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ini katanya lagu kesukaannya. Ini katanya lagu kesukaannya memang almarhum ini diberikan ombak. Buat jemaah. Buat jemaah.
sama senang kamu mana tumpuan ya ondong di benangku mitandai tulalanku tapi palan hai buang tunggu tontong saya lama susah masana kamu mana tumpuan ya ke bondong ibenangku mitandai tulangku kami palan hai buang tunggu bokoyolomi marinaya na buang demi lindunganku berpiongan tontong saya lakonan marinaya na buang demi lindunganku berpiongan tontong saya lakonan dipersiapkan menes dari keluarga. Saudara-saudara akan menyanyikan Iris Mika, tetapi dalam bahasa Toraja. Terima kasih.
Showroom itu ya kan. Segala bentuk hidup dan hiburan yang telah dikumandangkan di pelataran rumah duka ini adalah penghiburan bagi keluarga dan kita semua, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, penghiburan dan kekuatan Engkau telah nyatakan bagi kehidupan keluarga kekasih kami di sini, Mama Irma bersama dengan anak-anak serta seluruh keluarga besar. Kami meyakini dan mengamini akan janji Tuhan bahwa Engkau menjamin penyertaan-Mu bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah keluarga dan kami semua untuk menolong, untuk menuntun dan menghibur di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sungguh Tuhan, keluarga dan kami semua merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga menghadapi duka cita dalam kehidupan ini, bahwa mereka tidak sendiri. Kehadiran sanak saudara, kehadiran keluarga-keluarga dan berbagai tempat, kehadiran jemaat-Mu melalui persekutuan di sini, dan kehadiran masyarakat sekitar adalah wujud dan bentuk kehadiran Tuhan dalam menyatakan penghiburan dan pendampingan bagi keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, demi jauh kami menaikkan permohonan dan harapan kami kepada-Mu Tuhan. Lanjutkanlah penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam Roh-Mu yang kudus bagi Tante Mama Irma bersama dengan anak-anak serta seluruh keluarga dalam menjalani kehidupan mereka, di dalam berbagai aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sendiri percayakan kepada masing-masing mereka. Anugerah hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka semua. Secara khusus ya Tuhan, bagi Tante Mama Irma Tuhan, bahwa ia tidak hanya menjadi ibu bagi anak-anak kekasih, tapi pada saat yang sama ia menjadi ayah bagi anak-anak kekasih. Kami percaya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kekuatan bagi Tante Mama Irma untuk menyatakan peran gandanya Tuhan dalam mendampingi akan anak-anak dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai tanggung jawab teristimewa ya Tuhan, untuk menjadi penasihat bagi anak-anak kekasih. Kami percaya Tuhan memampukan Tante Mama Irma dalam mengemban tanggung jawab. Berkati anak-anak dalam berbagai tanggung jawab mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, baik dalam kehidupan keluarga, bagi mereka yang sudah berkeluarga, dan juga bagi anak-anak yang dalam berbagai aktivitas mereka setiap hari, dan juga secara khusus satu rencana ke depan yang akan diharapkan oleh keluarga untuk pernikahan anak kekasih diri mereka. Kami percaya Engkau terus bekerja dan turut campur tangan dalam berbagai rencana-rencana ini, dalam berbagai harapan-harapan ini, dan di dalamnya Engkau berkahi dan Tuhan memberi. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga menaikkan doa syafaat malam ini untuk pelaksanaan pemakaman yang sementara akan dilaksanakan di San Diego Hills besok. Tuhan kiranya berkati rencana ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Berkati dan majelis gereja Raja Jemaat Keramat yang melayangkan pelayanan ini, anugerah hikmat dan kekuatan bagi mereka semua.
Bapa kami yang ada di dalam surga, lewat persekutuan pada penghiburan pada malam hari ini, kami semua telah mengambil bagian sebagai wujud kesaksian kami, sebagai wujud syukur kami di hadapan Tuhan melalui publikasi. Kami yakin Tuhan berkati untuk dipakai demi pelebaran akan kerajaan yang tidak pernah dimulai. Malam semakin menyelubungi kami Tuhan. Berkati kami di dalam melalui malam ini. Seluruh anak-anakmu yang telah mengambil bagian melalui ibadah ini Tuhan, termasuk di dalamnya mengadakan hidup penghiburan, semuanya itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan. Ini syukur dan syafaat kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, bila kami ada kesalahan, supaya kami juga mengampuni orang bersalah dengan apa kami yang berdoa. Kau yang punya kerja dan kuasa dan kemuliaan serta selamanya. Kawinkan sama-sama dan menganggap pujian dan pujian. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, pergilah ke dalam hidup dan kehidupan. Yakin dan percaya penyertaan Allah di dalam Roh Kudus, baik bagi keluarga dan bagi kita sekalian, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kesabar, tak usah. Ah
hiburan kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus ucapan bela sungkawa secara berturut-turut pemerintah setempat yang akan disampaikan oleh Ketua RT Bapak Andres Polisi. Kepada Bapak, silakan. Keluarga yang buka rumah dan para pendekar yang dikasihi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedang pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada waktu. Inilah yang kami alami dengan almarhum Bapak Petrus Pul. Selama masa hidup dengan kami dan kegiatan kami sebagai persembahan di UST, dan juga terima kasih karena selama ini ada hal-hal yang perlu kami bicarakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Dan juga dapat mengambil bagian. Ada kerendahan hati edukasi yang kami rasakan dalam persoalan kami dengan almarhum. Dan pada hari Minggu, hari Sabtu yang Tuhan panggil almarhum di tengah-tengah usaha keluarga untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Smart. Tadi saya sampaikan sesuatu Tuhan berikan yang terbaik bagi keluarga. Juga untuk kami sebagai warga RT dan kebersamaan kami di sini. Untuk itu, sebagai orang percaya kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah buat yang terbaik untuk keluarga. Dalam sakit Tuhan begitu. Dalam upaya mereka keluarga untuk mengupayakan kesembuhan, Tuhan buat yang terbaik untuk dia. Itu kami wakili warga RW 016 secara khusus RT 014 warga RT 014. Kami hanya bisa menyampaikan ucapan sungkawa turut berduka cita kami bersama-sama. Tidak bisa berbuat banyak untuk orang. Bagian dari duka yang sama dengan warga bersama-sama. Karena seberapa yang telah memberikan, tapi kami mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kan berharap bahwa semua itu boleh menjadi bantuan bagi bersama yang bisa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa dari sini memang sudah cukup membutuhkan. Kegiatan selama kegiatan ibadah mulai dari pertama sampai dengan hari ini. Untuk saat ini kami sudah berkomunikasi bahwa organisasi kami tutup sehingga keluarga yang kami kita tidak. Untuk itu kami mohon maaf kalau masalah persoalan kami dengan almarhum hal yang mungkin tidak berkenan sebagai keluarga yang harus membahas untuk kita yang susah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi yang khusus. Terima kasih.
Kepada Bapak Andres diucapkan terima kasih. Selanjutnya, ungkapan belasungkawa dari BPK Pulau Jawa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karubani. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Sangat indah dari kematian dua guru semangat yang akan disuruh laku kami bunga kananku laku tabe laku kita masuk nasan kalau begitu laku usaha bisa sama usaha bani bisa usaha tak dua usaha bani tak dua usaha tamu. Jadi tanggal pasal rindik kalau kami masuk nasan apa kau simak balak ko ndoku mama irma sholat irma nadia linda mantungan neraka mentung ke marapu tanda kanan tanda kiri mantungan na le to warana itu marasan mama selama merampa laku kita masuk nasan selama sifat malik berekana maras tangkilan agan kamadusina maka susi itu untuk tahaktena agan mantungan naraka kita saburan rumah patungan bendan alang lalaka masuranasan na tulak kagarapana saburan tosang kapunan nao biasa digente badan pekerja rasis badan verifikasi rasis saya tu nasabi kana tekohuda biasa disabu organisasi intragerejawi ulendui sekolah minggu ulendui itu mengurangta PPGT ulendui itu Rwanindo PWGT siate mei saburan pekamberan lo biasa digente PKB bendana lalu kita masalah nasamu pasal 21 kurang perkara dina semua na dede juga kan di agan kamu susah yang itu ulendui tosang bumbuan gori-gori bangsa ratusan pindang nalili kakamaya kasus Jawa 20 tanggung komongan nakua makaralan kamarintinan oyo masusaki kepada masusa inang lakon kong dia situlah pelan pasambayangan yang untuk kukuan tabe laku ndok mama irma sola irma na adia linna mantungan na perkaten mimin kutomaraku tanda kanan tanda kiri ang dibuka kepikile itu barbahan atau marasan nama semua daerah mila bisa tamu itu yang akan dia inde juga siakan tu sama duluan gori-gori sang rastusan pindang 20 talu kombongan masalah ona puang nalili pakamayan kasis beda apapun nafsu si metode karakterna na dia ngaya di gua biasa sampai ni kita atau bengkalun di demi tondo matahari Allah lepongan bulan dipakai nama tolino tebang kayu di sisuan mo. Pak khususnya to yang seduka kisambel lako kita masulanasan temarasan di nalopak di sana aku di golong. Yo kena merungang pasaman tu di kota solda-soldai mga irma. Ako natang susi yang to lako itu lako may pasambayangan. Anta tontong masulanasan mata yang mau itu tabe ditoleh pak juga sabara kumi mintu kemarapu sabara kumi siamat kumi mantongan neraka kenapa sakit itu namang kadiman namarapa di matang patontong ya sukamali patontong ya situlang lantas bayang yang untuk tu kadang namin tu tosang kapunanaw biasa digente sangat bumbuan beri sangat ratusan pindang 20 talu omongan masalah orang tua nalili pakamayan inde kasus Jawa soal badan verifikasi ayat ini saburan pemuda
biasa tagente organisasi intragiri kami sekolah minggu BPGT, PWGT, na PKP. Pada waktu itu makin parampau bedangan di interventu. Yang memboleh itu ubah Ogimelo tetap kita masuk alasan selama Kagoro laku kita masuk alasan. Semangat Pak Pendeta. Selanjutnya ungkapan hati dan ucapan terima kasih keluarga yang akan disampaikan Bapak Dr. Hendrik Sudon kepada Bapak disilakan. Shalom, Panginoon ako kita sama-sama. Maka kini sekian ayo, ini tampak bahwa harusan tolong mata. Bagi kau makada, malam makan kampe kesama neku, kakangku, ambeki. Malam yang mama, maka milik, kalau bisa disepakatan. Muna tua apalagi pokala ako sa neku, Bapak Ima, kapag ako mama, kalau mengalami menentang PDT apa, melambi tatung satu, PDT tamu dia satu lima, mama punya pembeli punya, ibu punya aku tak mau ini, pagi yang kena tentang bayi tanpa bayi. Jadi kau makanya mengumpulkan aku, ikwa mereka tampilkan dolong paroi rena kalian kasamuan pun dapat itu keluarga lagi bila kau kelangku tobalu Irma soalnya anak-anak Irma na Jerry anakku ini soalnya Rizka Papasik anakku Iva Pampoluka tu anakku, anakku tu pasangan du toy ujungnya jangan lalu paluka anakku lama toding soalnya jatuh lagi parampo semua yang mama Irma untuk anak engkau itu di dekat kangki dan pambek atau kita beri Bapak Irma atau biasa juga kita beri Om Irma itu kan kepada anak-anak si tambukan si pakada kan dalamnya mereka kita malam membok orang iklan perampo untuk pesan-pesan pakada mereka tabek untuk kami bahasa Indonesia tapang menasani itu ada di aku di waktu banyak perputaran Bapak Ibu bahwa 2 kali saya berkunjung sebelum Bapak Irma tidak bisa lagi berbicara dan saya banyak mendengar pesan-pesan beliau terhadap keluarga baik Mama Irma, Dewi, Odin, Iva begitu banyak pesannya. Dan juga kalau nggak salah Om Salcet Alama dan Bapak Tris juga masih sempat mendengar kabar-kabar penyampaiannya. Dan begitu dilema bagi kami keluarga. Kami mengatakan bahwa kami lahir di Toraja yang dilahirkan dalam adat Toraja. Orang tua kami atau kakak kami Bapak Irma di dalam keluarga besar bila Kolemo menjadi orang tua untuk kampung Kolemo di Sapan dia juga salah satu orang yang menentukan begitu banyak orang yang mencintai beliau begitu banyak orang yang mengharapkan beliau. Kemarin informasi yang kami dapatkan semua keluarga di Makassar Bilang Tepau, Bilang Kolemo, semua berkumpul dan ingin menyampaikan dan mendengar langsung
rencana-rencana almarhum. Saya mau mendasari dulu sebelumnya bahwa kematian itu ada 3. Kematian dalam medis yang kami pahami sebagai dokter, mati batang otak, henti jantung dan henti nafas, itu kematian. Kalau dari Bapak Pendeta, saya sempat bertanya ke Bapak Pendeta ada LinkedIn bahwa kematian menurut beliau bahwa mati itu adalah satu keberuntungan karena akan kita memasuki fase kehidupan baru. Tetapi masih ada juga satu kematian, bahwa kematian rohani, hidup tetapi mati iman. Akan tetapi kalau kita kembali ke budaya Toraja, kematian itu ada 2 macam juga yang bisa ditekan. Bapak tahu, mama untung ngarani, mama sama pula, apa hal itu? Dan bukan apa, emang kalau tak balik, emang, yang dek, mata yang tinggal. Si taruh na ang bukara ng kita. Anak ko Irwin, kami pasang hidup kami. Apapun terjadi, rencana-rencana tidak boleh berhenti. Si pakar akan anakku, kami berbicara dengan anak-anak. Mereka ini memberikan yang terbaik. Bahwa kakak kami Bapak Irma harus dibawa ke Toraja. Dan akhirnya kami bersepakat kalau dalam bahasa Toraja gua mengkakialah santa, maka kasih bakal ke orang kampung, ambil orang kampung kemudian anak tak atau akada nomornya pakai sesolah kalau hari yang pakai nanti mungkin hati ini mau melepaskan ke kampung, apalagi Iva di Jerman, Irma di Jakarta, Irwin akan banyak berlayar. Kapan waktu mereka untuk bisa melihat almarhum? Akhirnya kita bersepakat bahwa San Diego akan kita jadikan sebagai tempat penitipan sementara, dan itu akan dilaksanakan besok. Dan anak saya begitu betul membahagiakan saya, Irwin dengan tegas bahwa pesan bapaknya jangan ingat, dia harus bawa ke kampung. Assalamualaikum Bapak Irma, mama mau tayo mo makada, tayo mo operasi itu sakit. Entampe ko anak mo, dinasti mo anak mo, tayo mo tusus sa mga entampe. Apa tuh kamori magkanasa na pagkaan anak mo, isaat ko dako kalo kalaan, hindi pasulit ko lang ang kampong. Palagi ko ka, keluarga, selingkuh kan jiwa. Dia tuangkan mau rencana Bapak Irma lagi pada naik. Apa kau lagi korka? Lagi bawa malu atau menolak sangatku? Atin lagi menolak aku itu kealalan. Apa yang napung kealalan? Apa yang itu anak? Apa yang itu aku talang? Lagi soyalan merah pemilih. Lagi paling itu merah pemilih. Mempunyai kealalan ada. Mungkin ini pesan-pesan yang harus saya sampaikan dari Mama Irma, dari anak-anak kepada kita semua, bahwa rencana-rencana anak kekasih hari ini akan tetap berjalan seperti biasanya.
yang sudah direncanakan, dan beliau juga itu selalu menyampaikan itu. Anak-anak juga, Irma, Irwin, dan Iva, kepada kami omnya dia mengatakan kita siapkan dulu Pak Anenya, tempat kuburannya kalau di Toraja disebut Pak Ane, disiapkan dulu dan pada saatnya akan dibawa ke sana. Karena kalau seandainya kami membawa hari ini atau besok, tentu Pak Ane itu akan belum selesai. Dan itu juga akan memakan waktu. Oleh karena itu kami menitip di San Diego untuk beberapa saat, dan pada hari ini nanti Bapak Irma akan kami bawa ke Toraja. Dan kami, Irma, Irwin, Iva, kalian sudah dewasa, kalian sebentar lagi akan menjadi ibu dan bapak juga. Namun demikian, kami om-ommu dan tantemu tetap akan hadir bersama kalian. Secara khusus, saya sebagai kakak Mama Irma, dan saya juga bertelepon dengan mama saya yang masih hidup usia 85, mengatakan bahwa sampaikan kepada anak-anak untuk merawat Mama Irma. Tetapi saya mengatakan Mama Irma itu super power, dia laki-laki dan dia bisa jadi perempuan baik. Dan pada malam hari ini juga saya kembali menyampaikan bahwa di saat-saat akhir beliau kemarin, kami bisa bercerita. Meskipun kami kesibukan, kami jarang bertemu. 1 tahun yang lalu terakhir kami menunggu kakak kami yang pertama, di situ kami tidak bertemu. Dan kesibukan saya dan beliau juga sering ke Toraja dan di sini menjadi kebahagiaan dan saya mendengar penyampaian Bapak Luter Palembang dengan Sajat Alamak dan Bapak Pendeta bahwa kematian juga itu bisa mengeratkan, bisa menyatukan segala sesuatu yang terpisah. Tuhan memberkati. Salam harapan kita saudara sang Tuhan tentang rombong kita makada Tuhan mengkampanye itu Bapak Irma dalam tengah-tengah keluarga besar itu, tapi Tuhan juga kalau dunia Yesus. Salam. Demikianlah ungkapan hati dan ucapan terima kasih keluarga. Ucapkan terima kasih. Demikianlah rangkaian ibadah penghiburan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke doa syukur, ada bahwa besok akan diadakan ibadah persiapan ke tempat penitipan sementara di pemakaman San Diego Hills yang akan dilaksanakan pada jam 10 pagi. Dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Bagi Bapak Ibu yang rindu ikut ke pemakaman, disiapkan ada 2 bis, 1 untuk keluarga, 1 bis untuk keluarga dan 1 bis untuk keluarga. Keluarga kompleks Pertamina. Perlu kita ketahui bahwa yang akan menyampaikan ucapan belasungkawa dengan pujian untuk hari besok sudah ditiadakan, karena hari ini sudah kita
persiapkan untuk semua paduan suara dan menyampaikan bela sungkawa. Keluarga menyiapkan makanan untuk kita makan bersama. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Deberitus Des Nariman untuk memimpin doa syukur. Kepada Pendeta, silakan. Minta maaf dahulu itu ada tambahan. Jadi setelah dari San Diego Hills besok itu akan diadakan ibadah di tempat ini jam 18, jadi jam 6. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkesempatan untuk datang bersama-sama dengan keluarga akan mengadakan ibadah hiburan besok setelah dari San Diego Hills di Karawang. Jadi jam 18. Bersemangat. Ya, jadi ibadah pengucapan syukur besok. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun keluarga berbuka, mereka berjalan kita dengan berkat yang disiapkan. Karena itu syukur kita satukan dengan terpuji sekali kita lakukan naikkan doa syukur kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pemilik hidup kami. Kami tahu suka dan duka, hidup dan mati kami adalah sesuatu yang berarti bagi kami semua. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan itulah kemenangan kami sebagai anak-anak tebusan. Kami percaya bahwa semua orang yang kami cintai yang mati di dalam Kristus Yesus adalah sebuah kebahagiaan bagi kami semua. Karena itu semalam ini, sekalipun keluarga berduka cita, mereka mempersiapkan sebuah jalan kasih bagi kami semua. Berkenanlah Tuhan memberkati melayani bagi kami makanan minuman ini, agar kami dikuatkan dalam menikmati berkat-Mu. Dan bagi keluarga yang tetap menjadi alat berkat-Mu, kami senantiasa berdoa Tuhan terus tetap memberkati mereka semua. Sebentar kami akan pulang, dan biarlah Tuhan berkat menuntut kami semua, tibakan kami selamat di rumah kami masing-masing, agar di sana pun kami tetap boleh melanjutkan berbagai aktivitas kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin.
Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Derong tuh bulanan, itu mau jadi bisa kaya. Bilang, harusnya ya.
Mungkin ada yang dalam siang. Dia ada itu dia dulu sih dia mah ya lah. Ada aja Sarah juga di Nawa. Ada anak saya suruh duduk aja dulu. Besok kamu mau dari sini mau bisa kalau ibu pakai toilet aja. Tadi kan mau itu nggak ada colokannya di laptop. Nggak ada. Oh, gue nggak lihat loh. Tadi juga pakai punya gue internetnya. Kan di sana sebentar aja, nanti pakai punya gue aja lah. Nanti gue. Iya kan harus itu kan. Oh iya. Nanti lah gue lihat. Mudah-mudahan itu. Tapi bisa. Enggak, maksudnya di sana ya. Iya, makanya saya itu jaringannya. Iya, kalau nggak bisa mau. Iya, pantesan tadi. Tadi tiba-tiba oh kalau pakai ini nanti lah coba aku beli. Tadi saya cari video mana colokan biasanya itu saya pakai kamera saya aja. Iya emang fokus sama kamera. Kalau saya tadi pakai ini, kalau saya itu ya udah pakai handphone ini saya aja. Kalau dia tiba-tiba kan, ya udah.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Baru. Enggak boleh langsung. Dia mau pegang alatnya.